Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah khadani khadam wa hadan wa syahadu ala ilaha syahadu anna rasulullah wa salim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Jamaah Masjid Subuh Istiqomah rahmatullah, khususnya yang online. Ya, online hari ini cukup banyak yang mengikuti. Dan pada hari ini, pagi ini saya sampaikan judulnya, ini juga aspirasi dari jamaah ekonomi syariah terhadap kapitalisme dan oligarki yang marak di Indonesia ya, terutama para pebisnis ya. Yaitu pada kesempatan pagi ini akan kita bahas persoalan ini. Namun sebelumnya ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya akan bertanya tentang sholat sunnah rawatib. Saya baca di buku tentang sholat lengkap terbitan Tuha Putra. Di sana ada tertulis sholat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib. Akan tapi doanya, niatnya tidak ada. Apakah ada sholat rawatib sebelum maghrib? Ya ada. Ya ada. Yang tidak ada itu adalah ba'da asar dan ba'da subuh, itu saja yang dilarang, yang haram. Yang lain boleh ya. Cuman ada yang rawatibnya ini muakkadah dan yang kedua ghairu muakkadah. Nah, qobliyah maghrib ini termasuk yang ghairu muakkadah. Untuk melihat waktunya, hari ini kita akan bicara panjang lebar tapi waktunya ya, jadi akan saya kupas ringan-ringan aja yang penting-penting. Kapitalisme itu apa, oligarki itu apa, kemudian ekonomi syariah dan ruang lingkup syariah, kemudian prinsip syariah. Ya, kita langsung saja lebih dekat dengan kapitalisme ya. Jadi kita akan melihat sistem ekonomi kapitalis ya. Ini apa sebenarnya? Sistem ini sebenarnya bagaimana seseorang itu bebas berusaha. Maaf, dengan kata-kata kadang-kadang dengan menghalalkan dengan segala cara dihalalkan dengan cara ya. Ya tidak hanya riba, korur, maisir, semua dihalalkan. Itu kapitalis. Ya, jadi memperkaya diri sendiri atau kelompoknya itu kapitalis ya. Kemudian secara garis besar kapitalis adalah bagaimana menguasai sumber-sumber alam yang ada di alam ini ya. Nek perlu nggak usah dibagi pada yang lain. Apakah timah, aspal, nikel, kemudian tambang emas macam-macam yang di Indonesia ini hampir semua dikuasai oleh orang-orang yang termasuk dalam ekonomi oligarki ya. Nanti ini karena kapitalis dengan oligarki itu orang Jawa kan apa? Nak dulu apa? Ponaan. Kapitalis dan oligarki itu nak dulur. Nak dulur apa? Nak dulur itu apa Pak, bagaimana nak dulur? Tunggal bapak. Ya, itu ya. Ya, pilar-pilar sistem ekonomi ini yang perlu dipahamkan ya. Nah ini pilar-pilarnya ada 4 ya, bahwa semua sumber itu milik swasta ya, ya. Kemudian sifatnya ekonomi itu individualisme. Yang ketiga persaingan bebas. Artinya kalau persaingan bebas ekonomi ini tidak ada perlindungan dari pemerintah, dari satu himpunan ya, anggotanya enggak. Ini ibarat kata homo lupus. Apa itu? Bahasa Latin. Yang kuat menerkam yang lemah. Homo lupus ya. Pasar bebas. Yang kuat yang menang pasti. Yang pribumi akan hilang semuanya. Coba sekarang kita lihat sekitar kita nih. Alfamart, Superindo, ini ada pengusahanya. Itu ya. Ini kan yang kecil-kecil itu kan gimana? Lewat semuanya.
Kita juga dienakan karena masuk ke Alfamart, ke Superindo, Indomart itu ada semuanya. Itu kalah bersaing, mau tidak mau kita yang kecil kalah ya, karena teknologi yang canggih, apalagi sekarang ada apa itu namanya, pesan lewat Google Food macam-macam itu ya semua bisa dikalahkan ya. Dan ada faktor the invisible hand atau tangan-tangan tersembunyi yang memiliki kekuatan power. Ini yang membahayakan. Siapa itu? Ya biasanya orang-orang yang kuat, yang super kuat. Kemudian pemerintah. Ya, kalau sudah merupakan pemerintah, kapitalisme ini nanti akan menjadi oligarki. Ya, oligarki ya. Nanti saya salah begini ya, oligarki. Invisible hand ini bahaya. Invisible hand ini punya alat yang dipakai oleh seseorang yang dia super kuat. Ya, super kuat. Kayak Indonesia ini, pengusaha-pengusahanya bisa mendikte. Pemerintah suruh apa? Ngalor, suruh itu pemerintah. Itu karena proses kapitalistik dan juga oligarki tadi itu bisa mendikte pemerintah. Engkau harus membuat kebijakan begini. Kalau nggak begini, kami akan berbuat sesuatu untuk pemerintah. Ini ekonomi kapitalis dan oligarki ya. Ya lanjut ya. Kerangka dasar ekonomi kapitalis ya. Jadi semua kekuatan di sini ya dikuasai ya. Hal-hal yang langka di pasar harus diproduksi ya kan. Baju yang kita pakai semua ada ini kan semua harus dibuat pabrik produsen. Sehingga dari hilir sampai hulu ini dikuasai oleh orang kapitalis. Orang kapitalis ya. Nah, disinilah kerangka dasarnya itu. Maka dia menguasai betul. Ya. Kemudian ini kita lewati saja, yang penting saja ya. Perspektif ekonomi kapitalis, ya. Ini juga nggak penting ya. Nah, ini dia runtuhnya sistem ekonomi kapitalis. Kenapa runtuh ini? Penyebabnya adalah karena teori ekonomi ini hanya menguatkan kelompoknya. Dia bergantung pada perbankan, bergantung pada adu kekuatan antara kelompok dan kelompoknya, ya. Tidak ada keadilan, kesetaraan seperti ekonomi Islam, sehingga mudah sekali mereka terombang-ambing ya, dengan kekuatannya itu ya. Sekarang ini ada perebutan antara kekuatan Cina di Asia dengan kekuatan Eropa dan Amerika. Ini kan serang terus beradu terus ekonominya ini ya, sehingga terjadi pertikaian yang keras. Kuat yang mana sampai sekarang itu belum ada, masih ada kekuatan ya, antara beberapa negara. Penyebab ulurnya sistem ekonomi kapitalis ya. Kemudian nah, krisis ekonomi kapitalisme ya, ini kita lihat nah, jadi ini kalau kita lihat krisisnya dengan menyingkirkan emas sebagai cadangan mata uang dan memasukkan dolar. Nah, dolarnya runtuh, berarti ekonomi kapitalis juga runtuh. Yang kedua, hutang karena riba. Nah, kayak Indonesia termasuk diantaranya ya, karena kalau Islam kan nggak boleh riba ya. Kemudian sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal. Ya. Kemudian ketidaktahuan akan faktor kepemilikan juga hegemoni, ketidakadilan pada seluruh pelaku ekonomi. Ini yang membuat runtuh ya. Untuk kita lihat jadi lalu gimana bahwa dari kesimpulan dasaran ini hendaknya ya mengisyaratkan gunakanlah ekonomi Islam, itu hendaknya gunakan Islam karena keadilan, kesetaraan, kesamaan hak dan kewajiban itu hanya ada di ekonomi Islam ya. Kita lompati ini ya. Sekarang kita bicara beberapa negara yang mengikuti ekonomi kapitalis. Di sini ada benua Amerika ya,
Argentina, Bolivia, Brasil misalnya itu ya. Kemudian Eropa, Austria, Belgia, Kroasia, Ceko, Asia, India, Iran, Thailand, Jepang, Indonesia, Filipina ada di sini semua. Semua globalisasi ini nggak bisa menghindar dengan adanya proses sistem ekonomi kapitalis ya. Afrika, Mesir, Senegal, Afrika Selatan, kemudian Oceania, Australia, dan juga Selandia Baru. Kita lihat ya. Nah sekarang kita bicara oligarki sedikit ya, karena waktunya nggak panjang ya. Oligarki ini sebenarnya apa toh? Yaitu bentuk pemerintahan ya, kalau oligarki di mana kekuasaan berada di tangan beberapa orang. Yang pernah saya tulis, kalau di Indonesia itu dikenal dengan 9 naga. Ya pernah saya tulis ya, 9 naga itu ternyata ada di Anamol juga kan. Ada dulu zaman Nabi Soleh itu kan 9 naga itu kan ya mengatur pemerintahan ya, akhirnya dihanguskan oleh Allah karena kemurkaan Allah ya. Kekuasaan hanya dipegang beberapa gintir orang, yaitu para konglomerat yang di Indonesia ya. Seorang guru besar yang meneliti terhadap masalah ekonomi kapitalis dan oligarki, Jeffrey Winter, ini sudah terkenal ya, mungkin Pak Nur, Pak Hepta membaca bukunya, itu mengatakan pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial dari kelompoknya. Dan ini bisa terjadi karena ada sokongan dari pemerintah. Ya. Coba kita lihat blok Mahakam, blok Cepu, blok itu yang menguasai siapa? Apakah orang Indonesia? Bapak, ibu-ibu coba tanya. Enggak ada Indonesia yang menguasai. Kalau yang menguasai kayak Freeport itu hanya 10%. Betul Pak Ibra ya? Kecil sekali. Yang lain dikuasai orang asing. Ya. Jadi, nah dia yang bisa mengendalikan ekonomi ini. Jadi kira-kira hanya 9 orang tapi dia menguasai seluruh aset negara ini. Ini yang disebut dengan oligarki ya. Ya di sini oligarki dimulai dari apa? Distribusi kekayaan yang tidak seimbang, kekayaan yang tidak seimbang karena tidak adil tadi itu, dan ketidaksetaraan material menghasilkan ketidaksetaraan politiknya. Nah, di sini kita memahami bahwa akhirnya oligarki ini tidak hanya pada kekuasaan, tapi juga pada partainya pun dikuasai, ya. Partai pun dikuasai. Kita lihat ya. Nanti di sini coba lihat perbedaan elit dan oligarki, ya. 1 sampai 4 ini adalah penguasa, ya. Hak politik formal, jabatan resmi di balik di dalam maupun di luar pemerintahan. Kemudian kuasa memaksa atau coercive power ya, yang akibat kekuatan mobilisasi baik itu anggaran maupun people manusia, karena uangnya ini pemerintah 1, 2, 3, 4 pemerintah yang punya kuasa ya, DPR-nya ya, MPR-nya ya, eksekutifnya ada di semuanya ya, MA-nya ya, MK-nya, betul nggak? Semua dikuasai oleh pemerintah karena ada oligarki tadi itu. Kita bisa bayangkan kalau ada perusahaan yang sentral-sentral semua diatur oleh oligarki, habis, kita nggak bisa apa-apa ya, rakyat bisa menjadi saja gitu ya. Yang 5 ini yang konglomerat, yang kalau di Indonesia dikenal dengan 9 naga. Kekuasaan material, kekayaan ya, di sini elit itu maksudnya elit apa? Pemerintah, DPR, MPR, MK, MA, ada di situ semua elit itu ya. Dan oligarki ini hanya 9 naga kalau di Indonesia ya. Di Filipina juga ada, Malaysia ada, di Singapura juga ada. Hampir semua negara yang kapitalis ada seperti ini ya, gambar seperti ini. Kemudian kita lihat Winter diwan dalam 4 ya. Jadi oligarki terlibat langsung memaksa pemerintah ya. Kemudian yang kedua hanya menghimbau. Kemudian yang ketiga ini sedikit memaksa. Kemudian
Yang keempat, oligarki bersifat liar atau zina. Ini tergantung hubungan dengan penguasa. Maka di sini Winter membuat 4 tipe ideal oligarki, yaitu tipe pertama oligarki panglima. Ini tertinggi, ya, tertinggi. Bisa apa saja, tergantung penguasa ini bisa apa saja. DPR mau suruh buat keputusan apa, oligarki bisa ngatur. Ya, ombudsman itu apa tuh? Ombudsman itu tenaga kerja, apa? Investasi, aturan. MPR, DPR suruh membuat surat SK Presiden, Pak, suruh minta maaf dengan PKI, ada nggak? Semua udah baca ya. Kita suruh minta maaf dengan PKI, kita dianggap salah negara. Kita suruh buat anggaran memberikan santunan 5.000 anak-anak PKI karena kita salah. Dan itu sudah dilaksanakan, masuk APBN. Ya, ini semua kan karena oligarki yang atur semuanya tuh. Gila nggak itu? Ya, kita paham ya. Panglima itu oligarkinya ya. Yang kedua, tipe kedua adalah oligarki penguasa kolektif. Ini agak di bawahnya ya. Kita agak cepat saja. Yang ketiga, oligarki sultanistik. Ya. Jadi ketika monopoli secara pemaksaan terletak pada sultan oligarki. Jadi hanya beberapa oligarki yang utama ya. Kemudian yang terakhir, tipe keempat adalah oligarki sipil. Ini ada beberapa orang sipil yang memang hebat ya. Contohnya apa? Contohnya saya yang sekarang sedang ramai itu Partai Demokrat. Ini mau dibawa kemana? Ya, teman-teman kita di Partai Demokrat mau dibawa mana kan? Orang yang nggak tahu masalah itu, nggak pernah mendirikan, tahu-tahu akan menjadi ketua umum. Ini oligarki yang punya pengaruh di itu. Ya, nggak pernah susah payah atau ngerti, tahu-tahu jadi ketuanya. Ini bisa terjadi kalau MK keputusan disetujui. Ya, ini oligarki. Ya, jamaah paham. Kita bicara ilmu di sini ya, bukan like and dislike. Kita bicara ilmu demi kebaikan negara ini. Ya, kita sekarang sedikit saya tunjukkan yang namanya kartel politik. Sekarang Indonesia itu sudah memasuki kartel politik. Artinya DPR itu politik, betul nggak? Apa utusan desa itu apa yang apa itu? MPR sama sekali ada yang dipilih? Bukan yang di pusat itu apa ya? Apa itu? Ya, apa yang kayak istrinya si Sultan itu jadi anggotanya itu apa tuh? DPD. Itu semua kartel politik. Semua tergantung apa kata penguasa dan oligarki. Bayangkan coba, kita ini bisa apa? Ya, ini. Jadi sekarang ini model koalisi tidak ada oposisi ini bagian dari kartel politik yang ada di Indonesia ini. Dan ini bisa terjadi di Swedia, di Amerika banyak sekali seperti ini, di Inggris juga seperti ini, karena ada pengaruh kapitalisme dan oligarki tadi itu. Ya, itu ya. Jadi ini nggak perlu saya sampaikan, sebenarnya saja. Yang penting ini pilar ekonomi syariah itu ada 5 pilar ekonomi syariah. Yang pertama apa? Yang kita pahamkan cepat saja, ya. Tidak boleh menguasai kekayaan hanya untuk segelintir orang, ya. Itu pedagang yang senantiasa jujur dan amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Ini pilar pertama, ya. Pilar kedua ekonomi Islam, ya. Kekayaan harus merata, ya. Ya. Syariat Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang atau elit tertentu. Kesejahteraan sosial harus dihapuskan, itu Islam, ya. Sehingga Allah berfirman dalam surat ke-59 ya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja di antara kalian, tapi harus merata semuanya. Lewat apa? Zakat, infak, sedekah, itu mesti itu kan.
Yang ketiga, batil dan tijarah. Kalau perdagangan itu ada dua macam, batil dan tijarah. Kita milih yang mana? Yang tijarah. Ya, tidak boleh makan harta orang lain secara batil. Ya. Maksudnya apa ini? Ini yang ketiga ya. Yang keempat, riba. Riba jelas itu haram. Ya. Kemudian yang terakhir, ghurur dan maisir. Ya. Di sini dikatakan ada ayat 219 ya. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ghurur dan maisir. Jadi ada 5 ya. Jadi dalam syariat Islam jual beli model gharar itu dilarang. Jual beli gharar itu gimana toh? Enggak paham barangnya. Ini barangnya bener apa enggak ini? Jangan-jangan enggak bener nih zatnya macam ini. Jadi bila Islam ada 5 tadi ini ya. Transaksi haram. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini karena waktunya sangat mepet, masih ada rapat pengurus baik yang online dan juga yang offline pada hari ini. Kalau ada yang perlu disampaikan bagi waktu yang sebentar-sebentar saja untuk bicara agar semua persyaratan dan bisa dijawab. Demikian kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.